Untuk itu, Grand Smart Motivation bersama Al Ustadz Happy Chandriana dimulai. Kami persilakan, beri tepuk tangan yang meriah. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Wa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir Hadal Ma'had Al-Kautsar. Ana hadir hari ini membawa energi doa antum selalu sehat dan panjang umur, dawamul afiyah, dan doa kami pun terpuntai baik-baik cinta untuk guru-guru kami, kiai kami, sesepuh, dan kita ternyata sama berawal dari bumi Tasikmalaya. Karena bagaimanapun, ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahi sufun. Setiap manusia punya mimpi, wahai Al-Kautsar. Pak Kiai punya mimpi, sesepuh the founder of Al-Kautsar punya mimpi, antum punya mimpi, anak punya mimpi, atmosfer Al-Kautsar pun have a dream, punya mimpi. Tapi kalimat itu tak cukup, kawan. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Bulan November 2022 hari itu, di tanggal yang pasti menjadi sejarah untuk Al-Kautsar saat Allah guncangkan bumi Al-Kautsar. Tapi kami yakin ada miracle, keajaiban, dan itu akan mewujudkan impian-impian seluruh insan ashabul kautsar. Wa hadzal ma'had haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Ketika antum berbisik di bumi Al-Kautsar, ketika antum bersujud dan berbisik di bumi Al-Kautsar, antum yakin kepada Rabb. Antum mengatakan, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong ya Allah. Antum sujud di bumi Al-Kautsar dan energi doa antum menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Ana senang bertemu antum hari ini, karena ana yakin doa-doa beliau-beliau inilah yang akan mengiringi langkah antum hiasi langit Nusantara jamaah. Ketika orang di luar sana mengira Al-Kautsar antum hanya jago dengan tilawahnya, ketika orang-orang di luar sana mereka mengira antum jago mutolaahnya, buktikan malam ini gitu. Didengarkan puluhan ribu orang yang sudah diset oleh Balai Monitoring dan Kementerian Informasi Komunikasi. Malam ini buktikan kepada negeri ini kalau antum akan terlahir dari alam Al-Kautsar dan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk Al-Kautsar. Allah taala sekedar kalau anak duduk di sini terus, anak gak khawatir. Ini suasana sejuk banget Al-Kautsar Cipagong ini. Kalau anak tidak bisa bermain cantik dengan ratusan santri dan guru hari ini, ya akan terjadi antum akan banyak yang menganikan cipta. Setelah itu antum baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Biasa apa ya Ustaz? Apun tanah jangan, apa kerang. Udah diizinin ya. Tulisan yang muncul di belakang adalah Grand Smart Motivation. Ketika kami komunikasi dan Kiai Jeffrey, Kiai Farid, Satrio, judul yang muncul di belakang adalah Grand Smart Motivation.
Dan 3 kata ini udah menyebar ke seluruh titik di negeri ini. Tidak anak tulis Grand Smart Public Speaking. Karena kalau anak tulis Smart Public Speaking, antum akan mengira kalau malam ini adalah muhadharah. Survei membuktikan Al-Kautsar kami roadshow dari titik Lokna, Sabang sampai Timika, Papua. Beberapa lembaga pendidikan, Ma'had Kadia, Kampus Kadia, termasuk di Thailand, di IAI Malaysia. Survei membuktikan hampir 90% santri itu alergi dengan muhadharah. Insya Allah di sini enggak. Insya Allah di Al-Kautsar enggak. Ana melihat dari cara duduk antum, suara mata antum, insya Allah calon-calon speakers, the great speaker di Indonesia. Ana trauma ketika datang ke satu pondok namanya Nurul Ikhlas di Padang Payakumbuh. 2.500 santrinya, persis suasana kayak gini. Ada Pak Kiai hadir di situ. Sebelum acara mulai, Pak Kiai, Kiainya berbisik ke telinga kami, Pak Chandra, aku mohon maaf, aku bilang kau satu hal. Sebelum kau bicara, kau harus tahu ada virus yang susah dimusnahkan selama 27 tahun pondok ini berdiri. Anak tanya, apa itu Kiai? Mereka itu kalau ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi? Baru 5 menit anak bicara hari itu gara-gara tulisan seminar public speaking, sorotan mata anak Padang hari itu tak elok dipandang mata. Mereka melihat anak kayak muslim muhadharah hari itu. Makanya judul kita hari ini Grand Smart Motivation. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Mbak Vera di Istana Bogor mengatakan Mr. Chandra Simulation Session, ada segmen simulasi nanti di segmen ketiga Kadia atau segmen kelima. Nanti anak akan meminta, I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum. Taqaddam huna dan pegang ini mikrofon dan bicara di depan kita semua. Anak kalau pilih satu di antara antum dan pegang ini mikrofon dan bicaralah depan semua insan Al-Kautsar dan Al-Kautsar Institute hari ini. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai anak yang dipilih. Allahu Akbar. Ustaz, saya teh waktu teh bebas Ustaz. Ini waktu rohanya jam berapa? Ya? Oh, Masya Allah. Kalau Kiai udah mengatakan anak sama orangnya. Brother sister, urusan kita belum selesai. Disaksikan asatid malam hari ini. Mbak Vera standby 102,7 frekuensi yang udah di-set by monitoring malam hari ini sampai nanti selesai. Your voice, suara antum akan dilingkan ke frekuensi 102.7. Maka your people, suaramu hari ini yang mendengarkan bukan hanya orang-orang yang ada di Jawa Barat, tapi yang udah register sampai pukul 17.00 tadi sore, yang akan mendengarkan Gema Al-Kautsar malam hari ini dari Sabang sampai Merauke. Mereka ingin merasakan hampir kurang lebih 75.000 orang dan mereka siap mendengarkan Al-Kautsar FM radio station malam hari ini. Tepuk tangan untuk mereka semua ya. Berarti kesimpulannya, kalau antum sudah tepuk tangan dan semangat banget tepuk tangannya, silakan Istana Bogor standby people. Ini dia orangnya. On air dan I choose one of you. Saatnya saya memilih satu di antara antum. Resep saya kalau kayak gini tadi. Insya Allah dengan kalau udah segmen ini no one sleeping. Pasti antum dari belakang sampai depan semuanya berdoa, ya Allah jangan sampai ya Allah. Saya belum siap Ustaz. Dan antum akan mengatakan, Ustaz Happy Chandra, biasanya Pak Happy kalau pembicara itu perkenalan dulu. Terserah anak-anak yang bicara kawan. Siap ya. Dan Anda mengatakan, nggak mungkin. Karena Pak Happy jauh dari kita. Nah, Anda udah minta ke Ustaz Rio, Ustaz, Anda minta nanti mikrofonnya wireless dengan kabel.
Karena kalau Anda pakai kabel, Anda nggak bisa ke belakang. Tapi kalau Anda pakai wireless, Anda sebentar lagi akan menuju ke belakang. Biasanya yang di belakang adalah orang-orang yang paling aman malam hari ini. Dan antum mengatakan lagi, tidak mungkin. Hei, akhi uti, tidak mungkin. Pasti gitu kan? Karena dia tak tahu kita. Dia baru pertama kali datang ke Al-Kausar. Nah, Anda la arifukum. Tapi Anda menggunakan satu alat ini yang sudah ditakuti sama puluhan ribu anak santri di seluruh negeri. Dan antum bilang lagi, Pak Happy Chandra, afwan Ustaz, Ana la afham. Nah, Ana fahamkan hari ini. 5.000 anak Latansa yang semuanya fokus ke depan di satu aula Kalijaga hari itu. Gara-gara Ana bicara kayak gitu, itu tak ada suara sedikit pun. Semuanya fokus ke depan, mereka melototin Ana hari itu. Termasuk antum. Ana baru 5 menit, belum mukadimah kawan. Kita buktikan. Ada satu titik warna merah ini Miko. Ana paling senang kalau udah main titik warna merah ini. Pasti semua peserta ngikutin kemana dia pergi. Ustazah yang terhormat, Ustadz yang terhormat, that hypnoteaching. Hypnoteaching itu bagaimana kita mengajar. Jadilah guru mengesankan di 1 menit pertama ketika kita mengajar. Hanya dengan satu alat ini, mereka udah deg-degannya luar biasa. Padahal di pasar Cianjur juga banyak yang kayak gitu. Tapi kenapa antum mengatakan, Ustadz kenapa jadi horor kayak gitu? Pasti antum belum bisa merasakan sensasi dari titik warna merah ini. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Vera, standby. 5, 4, semakin bersuara, itu yang akan Anda pilih. 3, 2, 1. Saya temukan orangnya kawan. Semakin kau menunduk, itu yang akan Anda pilih. Istana Bogor standby. Al-Kausar Simulation today. Ini dia orangnya. Nah, spill. Semoga tak salah pilih dan saatnya kau maju ke depan kawan. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hai Al-Kausar, hai santri putra Banin. Baru dengan satu lesson aja tuh udah takut banget. Tadi Kiai dalam sambutannya mengatakan public speaking Kiai. Maka Anda harus terapkan ini pada Anda. Kalau smart motivation di dalamnya adalah sense of communication. Public speaking, itu namanya public speaking. Dalam satu hentakan itu semua mata, semua pundak tengok ke belakang. Brak, gitu ya. Anu karunya udah dibongkar gitu ya. Yang di belakang bilang, bukan anak. Allah karim. Rasul Al-Kausar malam ini Ustaz. Allah karim. Masih semangat? Kita lanjut. Vera standby kembali 102,7. Saatnya Ana Al-Fakir Happy Chandra. Ada tulisan menarik 3 kata. Are you ready? Are you ready? Maka jawaban antum adalah 2 kata. Al-Kausar jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Cukup itu kawan. Show your vocal. Tunjukkan vokal antum yang powerful. Dan pembicara yang hebat itu, pembicara yang nice itu adalah dia bicara dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan sakila, kata-katanya berbobot, wa qaulan baligho, nyampe kata-katanya. Dan salah satunya adalah smile face, smile voice. Antum ketika mengatakan yes sir sambil tersenyum, itu Al-Kausar banget. Jangan sampai antum mengatakan yes sir tapi nggak ada senyuman sama sekali. Itu tak enak dipandang mata kawan. Siap kah? Stand by. Al-Kausar, are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Your voice sampai 80%. Are you ready? Yes sir.
Al-Kautsar Institute. Are you ready? Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ana Happy Chandra. Kalau Ana munculkan gambar ini berarti udah masuk ke segmen kedua, Introduction Ismi Happy Chandra. Tak ada lagi, nanti ada segmen tanya jawab, Patria. Ketika tanya jawab, tak ada lagi yang bertanya tentang ini. Jadi Ana akan jawab sebelum antum bertanya. Karena ketika di kampus Sumatera Utara sebulan yang lalu, ada anak Batak dia duduk paling pojok dan mengatakan, Bang Chandra, sebelum kau ini menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Sakit hati anak satu. Apa setiap acara anak harus bawa kartu keluarga untuk membuktikan ini semua? Anak jawab, ya, nama saya Happy Chandra. Bang, kenapa nama kau Happy, Bang Chandra? Kenapa kau nama Happy? Anak jawab lagi, kenapa nama saya Happy? Karena dulu saya lahir tidak menangis. Happy gitu, Ustaz. Ya, kayak Farid ya. Antum pasti terang. Ada asbabun nuzulnya, Ustaz, kata kami. Antum nanya lagi, Pak Happy Chandra, afwan Ustaz. Biasanya segmen seperti ini, ada pertanyaan, baik Ustaz, Ustazah, atau santri. Ustaz, afwan Ustaz, as-su'al banyak. Antum sejak kapan tampil kayak gini, Pak Happy? Antum sejak kapan ngomong depan orang? Antum sejak kapan kau pegang mikrofon? Anak jawab hari ini. Nah, anak kelahiran Tasikmalaya 40 tahun silam. Yang dulu terlahir saat kelas 3 SD di Bumi Pemijahan aja. Anak orang otak kiri dominan dibandingkan otak anaknya. Anak pendiam, jarang anak bicara. Anak kalau di kelas waktu SD, pasti duduknya paling belakang, terhalang oleh sebuah kepala. Kalau guru mendekati, pasti anak baca doa. Anak takut banget disuruh baca ke depan. Kok tiba-tiba anak masih ingat hari Selasa pagi, Bapak mengatakan, nah, nanti malam ada acara saman. Saman itu bahasa dulu, namanya kreasi seni. Kreasi seni SD. Kalau bisa, nak, kamu jadi pembawa acaranya. Oh, saya mulai mundur depan Bapak. Saya katakan, Pak, Bapak tahu anakmu ini tak pernah tampil depan orang. Bapak tahu anakmu ini tak pernah jadi pembawa acara. Pak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Antum tahu, ibu keluar dari kamar. Ibu membawa kertas sambil mengatakan, nah, gak boleh ngomong kayak gitu. Bagi kaset ini. Ibu kasih tulisannya. Kau tinggal baca di panggung. Oh ya, ibu udah tulisnya selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang. Ibu berikan energi yang luar biasa 40 tahun yang lalu. Anak pegang itu kertas, anak lihat kertas itu. Allahu Akbar. Kertas itu 15 lembar bolak-balik. Suai. Boleh ke MC, Ustaz? MC berapa lembar? Hanya 2 lembar. Aman, Pak Trio. Nanti boleh anak evaluasi MC-nya, Ustaz? Urusan kita belum selesai. Izin ya, saya dapat amanah dari Kiai Hasan, katanya kemana-mana pun transferkan dunia TMC. Kayaknya kau saya juga harus. Saat itu kertas berapa lembar? Ibu ngasih anak kertas berapa lembar? 15 lembar, brother sister. Saat itu anak lihatnya sudah stres banget. Anak baca per kata, per huruf, per paragraf. Saat itu azan maghrib dikumandangkan, merapat anak ke belakang panggung. Panggungnya kecil sekali, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Setelah Isya mulai berdoa belakang panggung, ya Allah, mudah-mudahan bisa. Bapak dia datang sambil mengatakan, nah ayo acara pertama sambutan kepala desa. Anak didorong oleh bapak dari belakang panggung. Anak maju ke depan. Anak pegang itu mikrofon. Terjadilah gempa. Saat itu apa yang terjadi, brother sister? Akhi ukhti fillah. Anak mulai gemetaran. Anak belum bicara apa-apa. Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka teriak di depan panggung sambil mengatakan, turun. MC-nya turun. Belum juga anak bicara. Anak udah diteriakin di situ. Apa salah anak? Ternyata anak salah megang mikrofon.
Antum bisa bayangkan anak kelas 3 SD dan salah megang mikrofon seperti ini kan, anak SD mereka ini mengusir saya dari atas panggung. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang. Bapak di depan panggung tak bicara apa-apa, hanya dengan satu jempol mengatakan, dalam hati anak, enak kali bapakku ini. Kita yang merasakan. Antum harus save cerita ini. Di mana goal cerita ini anakku? Satu pertanyaan anak Al-Kautsar mungkin seperti waktu itu. Anak akan jawab hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah anak bicara. Anak pegang gitu kertas. Apa yang anak katakan? Hadirin selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak gak sih kayak gitu kan? Akhirnya masyarakat di desa Pemijahan hal itu semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak menuju ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Kepala desanya itu ada darah Batak, ya dia megang pundak anak sambil mengatakan apa? Hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini kan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan, gak enak kali kau panggil aku. Oh, anak semakin nangis di belakang panggung. Anak cari aina abi wa umi, mana bapak ibuku? Enak kali dia nyuruh dan anda ditinggal di belakang panggung. Saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata bapak ibu anak dia lagi duduk di depan balai desa sambil menikmati kopi panasnya. Anda bisa bayangkan. Sampai hari ini itu cerita masih tersimpan di memori prefrontal cortex anak kawan. Anak temuin ibu anak. Anak teriak ke ahi, uhti, ashabul kautsar. Anak teriak itu depan ibu. Anak katakan ini gara-gara ibu. Anak lempar yai depan ibu itu kertas. Anak lempar depan ibu. Ibu turun dari mejanya sambil mengatakan Chandra, ibu sengaja bikin selama 1 minggu nak, biar kau bisa tampil depan orang. Sekarang kau lempar, ibu ikhlas anakku, ibu ikhlas. Ibu ikhlas. Sekarang kau tampil di atas panggung kecil, hanya terbuat dari kayu dan bambu. Sekarang kau hanya tampil hanya untuk seorang kepala desa. Kamu lihat 10 tahun lagi anakku, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau bukan tampil di tempat ini, bisa jadi di atas karpet merah istana sekalipun. Hari ini ada hadir depan antum karena ada the sense of parents, the power of birrul walidain. Ada energi doa ibu di belakang panggung anak-anak Al-Kautsar. Qadarullah azza wa jalla tahun 98 anak masuklah ke alam ini. Ketemu beliau-beliau di ICV. Ibu Ana memegang pundak Ana di gapura gerbang Darussalam sambil mengatakan, bagian yang betah kamu di pondok. Bukankah bisikan cinta itu pernah dibisikkan oleh orang tua antum di gerbang Al-Kautsar? Nah, yang betah di pondok ini. Bukankah ibumu juga sama? Kita semua gak pernah ketemu, tapi semua dibalut dalam frame himne pondokku yang kau lantunkan tadi. Kita satu ibu kandungan. Anak pernah duduk kayak antum. Anak pernah berguru bersama beliau-beliau. Dalam energi doa kita dalam satu pautan. 1 minggu, sebulan, setahun. Banyak terpaan yang terjadi di zona kami hari itu. Berapa kali anak telepon orang tua, Bu, kayaknya anak harus keluar dari pondok ini. Anak udah gak betah bunda. Apa jawaban ibu anak? Jawaban ibu anak simpel. Nah, kalau kamu keluar dari samudra Darussalam, berarti kau kalah. Bertahan. Sampai kelas 5, ibu masih mengatakan kata yang sama. Bisakah kalimat ini Anda sampaikan kepada antum Al-Kautsar? Bertahanlah di bumi Al-Kautsar, selami samudra Al-Kautsar ini dengan kafah. Jangan setengah-setengah anakku. Kalau antum hanya menyelami samudra Al-Kautsar 1 tahun, 0. 2 tahun, masih 0. Kafah.
Samudra Kausar ini dengan kafah. Congratulations. Bagi antum yang masih bertahan sampai hari ini, apapun yang terjadi dari alam Al-Kausar, biar Rob yang menggerakkan antum. Semua biidznillah azza wa jalla. Ana Romi 2001. Tapi pengabdiannya lebih lama daripada KMI-nya, Ustaz. Ana ngabdi sampai 10 tahun. Karena ditahan oleh Kiai Syukri Al-Bayara. Kata Pak Kiai, mau pulang kemana ente? Ke Tasik, Kiai. Jangan pulang. Ana ikutin. Ana gak pulang-pulang. Tahun 2007 baru kami diizinkan pulang. Dan 2008 energi doa Kiai dan energi pesantren dan energi orang tua yang membawa kami ke tempat ini. Tahun 2008, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira bocah kelas 3 SD yang masuk ke alam gontor berapa kali dia tak bertahan di alam pesantren, tapi bertahan dan kafah di dalamnya? Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Termasuk di alam Al-Kausar. Gempa terjadi dan Allah akan menekan tombol on untuk Al-Kausar. Wa hadzal ma'had hafathumul malaikah insyaallah. Pasti antum penasaran. Pak Happy sebagai apa di istana? MC, brother. Kayak gimana Ustaz MC-nya? Yang pasti MC-nya nggak kayak di Ustaz di Gontor itu MC teriak-teriak Ustaz. Anak MC dulu teriak-teriak kayak gitu. Hadirin yang kami hormati, gitu Ustaz. Anak semuanya lantai. Jadi ada sendal hilang, anak umumin. Ikhlas banget anak umumin. Yang hilang juga ikhlas banget Ustaz hilang. MC di Gontor dulu kak teriak-teriak kawan. Anak di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berita duka dia teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya kan. Masuklah anak ke istana. Betul kata Mahfuzah. Satu bila terayyam makun tajahil. Berarti anak masih bodoh. Mas Tantowi bilang, bismillah. Kau MC santri. Bahasanya kau MC santri. Apa? Pertama kali pegang mikrofon, anak pegang skrip, apa yang anak katakan? Hadirin, acara akan kita mulai. Baru ngomong kayak gitu datang polisi militer. Dia megang pundak anak. Bang, MC ya? Iya enggak? Sakit telingaku. Allah apa? Berarti selama anak MC di Gontor salah. Di briefing sama Mas Tantowi hampir 2 jam sebelum datang tamu negara. Berubah MC anak hari itu. Antum mau dengar di acara G20 di Bali kemarin. Atau di acara Konferensi Timur Tengah. Atau di acara 17 Agustus. Generasi Al-Kausar pasti pernah mendengar ada suara ini. Ini dia tulisannya Bimo. Ini dia kan. Ada 2 mikrofon Pak Trio. Anda pinjam satu lagi untuk audiens. Bismillah. Udah masuk ke segmen simulasi public speaking today. Angkat mikrofonnya. Yang pertama, ilmu bicara adalah microphone position. Tidak ada generasi Al-Kausar yang memegang mikrofonnya seperti ini, suaranya over dan tidak enak didengar. But like this. Elegan. Kayak Pak Kiai tadi. Elegan. Tidak seperti ini. Suaranya orang-orang nggak ada omongan. The second, bicara itu jawamil kalim. Efektif, efisien. Lihat tadi kalam. Introduce yourself. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bicara perkataan, bukan perkalimah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Stand by here. Lihat kamera. Stand by. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Saya tunggu sampai azan subuh di rumah. Angkat mikrofonnya, brother. Lihat kamera. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Go. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahmad Afwa dari Sukabumi. Amazing. I like it.
Kenapa dia bisa gol? Udah biasa. Bi'atul ma'had. Kelas 11, 12 di luar sana maju ke depan, Allahu Akbar. Anak UI jurusan komunikasi Kiai dengan yellow jaketnya, dia mengatakan, Pak Chandra, aku maju ke depan. Majulah kau. Pas maju ke depan, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Aman. You stand by here. Stand by here. Lihat kamera. Antum pernah jadi MC kah? Pernah jadi MC nak? Pernah jadi MC? Belum pernah. Selama di Al-Kausar kau belum pernah jadi MC? Pernah aku Muhadoro. Oh iya, MC Muhadoro. Ana juga pernah itu Muhadoro saja. Oke. MC Muhadoro, MC event besar belum pernah. Belum. Sekarang ini adalah event besar. You MC-nya, oke? Ini skrip yang sudah dibakukan oleh protokol kenegaraan. Mulai hari ini, MC gunakan ini namanya cue card. Namanya apa? Tidak ada lagi MC yang masih menggunakan map. Apalagi babnya batik pula. Habis itu kau buka itu MC. Kau mau baca Pancasila dan UUD 45 di sebelah. Namanya apa tadi? Oke. Sekarang kau baca narasinya. Dan narasi ini sudah dibakukan oleh protokol kenegaraan. Ustadz Trio, ada skrip yang sudah dibakukan oleh protokol kenegaraan di laptop kami. Nanti akan kami berikan skrip itu untuk Al-Kausar. Ya. Iya. Gontor belum Ustaz. Susah kesana Ustaz. Harus ke pengasuhan dulu lah. Mau ngadain pelatihan MC di Gontor susah. Kiai Hasan udah ngasih amanah berapa kali. Kapan kamu ke Gontor? Malah Al-Kausar duluan kita ya hari ini ya. Oke. Urusan kita belum selesai. Ya. Stand by. MC hari ini. Silakan dibaca dalam hitungan 5, 4. Lihat kamera. Stand by. 3, 2. Silakan. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah wahyu ilahi yang akan dibacakan. Ada di bawahnya kawan. Lanjut. Nah. Menteri Agama Republik Indonesia, kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. Dengan segala hormat kami persilakan. Yuhai kalimat itu. Tidak ada lagi generasi Al-Kausar mempersilahkan sesepuh, mempersilahkan kiai dengan kalimat ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Pak Kiai gak maju ke depan. Jangan salahkan Ustadz gak maju ke depan gara-gara MC-nya mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan kiainya, yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat akan maju bareng-bareng ke depan. Ya. Saya mah greget Ustadz lah, pemajulit lah. Antum nanya, Pak Happy dapat ilmu dari mana? Anak MC Pak SBY, jangan. Saat MC Pak SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan menuju podium kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Udah kenceng, pedek, salah pula. Itu Pak SBY nggak maju-maju Ustaz. Di situ anak bilang, astagfirullahaladzim, anak salah apa? Beliau bilang, kalau kau katakan waktu dan tempat kami persilakan, masih keliru. Datang protokol, kasih skrip, dan muncul kalimat itu. Dengan segala hormat, kami persilakan. Hey, say together after me. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Closing. Angkat mikrofonnya dan lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Muhammad Rahman Pak. Terima kasih. Saya Muhammad Rahman Pak. Sampai jumpa. Dia suaranya adalah suara high voice. Suara high voice kalau dalam bahasa Tasikmalayanya adalah cempreng. Jadi dia nggak bisa jadi MC Ustaz. Tapi kalau dia ceramah, cocok dia kawan. Tapi suara yang high voice bisa juga jadi MC, tapi harus sampai 100 jam kau bicara. Nah, di Sentul setiap hari Rabu pagi ada kursus namanya Public Speaking for Cempreng Community. Itu orang cempreng semua di dalamnya. Ya kayak, tapi seru di situ. Kak, terakhir. Oke, Pak Vera. Standby kembali. Apa pengalaman terindah selama kau berada di Al-Kausar? 3, 2, mulai. Menjadi mudagan tanpa PPA. Kau bilang, Alhamdulillah selama kami berada di... Kau kasih intro dulu kawan. Dan kau jangan sampai selesai bicara. Saya minum. Oke siap? Siap. Boleh saya minum sebentar? Boleh. Wah saya Ustaz. Siap. Skripnya tetap
Apa pengalaman yang sangat indah selama berada di Al-Kausar? 3, 2, silakan. Selama Izin aja kan. Pengalaman terindah saya adalah menjadi mudabir dan menjadi OPPA. Untuk menjadi mudabir, saya menjadi mudabir di kelas 4. Ya Ustaz. Dan untuk menjadi OPPA, saya menjadi bagian koordinator pramuka. Mungkin dan Udah cukup Kak, udah. Anak dapat kosakata hari ini. Mungkin dan. Gak apa-apa. Kak, bicara di depan umum seperti Kiai katakan tadi, butuh juhud amik. Pertama, adabul kalam, kode etik saat bicara. Tidak ada generasi Al-Kausar yang ketika tampil ke depan dia menyimpan tangan di saku. Di Gontor ada amaliyah tadris. Di sini sampaikan ketika amaliyahnya sudah. Cocok ini. Ketika amaliyah min adabil kalam, tak ada guru yang mengajar, menyimpan tangan di saku. Khawatir di tangan gak balik lagi kawan. Yang kedua, lengan tidak boleh disedekapkan. Kenapa? Ketika kami mengisi materi untuk para marketing, marketing tidak bisa menggolkan produknya dalam waktu 5 menit. Karena marketing itu bicara depan customer sambil lengan disedekapkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Anda. Iya, Anda bangga tapi orang gak bangga melihat Anda. Berikutnya, tangan disimpan di belakang punggung. Min adabil kalam. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Santri yang profesional very much. Tapi santri yang berkarakter, kalamnya berkarakter, al-muta'addib, laisa faqat muta'ahir, itu yang dirindukan kawan. Dan terakhir, grafit. No grafit. Antum tanya Ustaz, apa itu grafit? Grafit itu kayak gini kan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaahnya menghitung itu dapat berapa, ada dapat 17 nih. Udah materi cakep, banyak nya. Itu namanya grafit. Say together, grafit. Bagaimana menghancurkan grafit itu? Bicaralah perkata. Jangan buru-buru, tenang bicaranya. Fahim tuh? Maka hari ini kawan kita yang tampil ke depan. Oke, fair. Standby 102,7. Izin Kiai tampil ke depan untuk mendapatkan one sertifikat harus ikut kursus selama 6 bulan di kampus Universitas Indonesia. Kakak kita hari ini hadir. Ini reward untukmu kawan. MC Islam Negara hari ini mungkin anak. 10 tahun lagi MC kenegaraan bukan anak lagi. Bisa jadi kawan kita yang tampil hari ini. Ambil gambar biar viral kita malam ini ya. Barakallahu fikum. Allah ibarik. Skripnya jangan dibawa. Besok dipakai di istana. Mau duduk apa di sini terus? Mau duduk. Silakan kan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Putri dibaca narasi yang muncul di layar. Narasinya adalah ini. Wahid Isnani Salasa. Aina suatu. Baca Putri. Wahid Isnani Salasa. Setiap karakter santri itu unik. Antum yang duduk depan Anda hampir 1 jam hari ini, karakter antum itu unik dan tidak mungkin sama. Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat. Ana orang otak kanan, kalau kata psikolog hari itu, Pak Chandra, iya otak kanan. Pasangan Ana otak kiri. Orang otak kanan senang banget ngobrol, ketemu orang-orang, senang banget ngobrol, kayak gini nih. Otak kiri pendiam, jangan dia bicara. Azwaja, berpasang-pasangan, termasuk pasangan berpasang-pasangan. Andaikan istri Ana orang otak kanan, antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Ana motivator, istriku juga motivator. Akhirnya yang terjadi, kami saling memotivasi satu sama lain di sini. Azwaja, ini. Guru masuk ke kelas, ingat ustaz-ustazah, sabar, tenang, karena antum akan menyelami karakter-karakter mereka.
Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib al-hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Termasuk hari ini. Gara-gara selain itu, antum bisa menyimpulkan bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Al-Kautsar tajam pada bidangnya. Antum yang kelas 6 hari ini tajam pada bidangnya. Alumni yang baru terlahir dari rahimnya Al-Kautsar tajam pada bidangnya masing-masing. Laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Putri, ini gambar apa nak? Silet, laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet adalah tajam, tapi dia juga punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa ada di Ranca Goong yang lagi menebang pohon dengan silet? Ada cool gitu. Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan kawan. Itu silet. Putra, ini gambar apa nak? Gambar apa? Dia juga laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kapak satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia juga punya kekurangan. Anak belum pernah mendengar di Gontor ada yang dibotak pakai kapak. Tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Gara-gara dua slide ini berkumpul hampir ribuan orang di kampus Universitas Indonesia tahun 2018, 2 tahun sebelum pandemi COVID-19. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangan di situ. Selama 2 jam mereka raise their hand up. Mereka mengangkat kedua tangannya dan mereka, Pak Chandra, sengaja aku jauh daripada ingin belajar kira-kira karakterku di mana Pak Hegri. Dia termasuk orang yang fokus atau tidak fokus? Antum nggak perlu datang ke UI, apalagi berbayar 750.000 per 15 menit. Cukup kau lakukan di sini, tapi fokus hari ini people. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Up your hand up. Yang mengangkat kedua tangan hari ini generasi Al-Kautsar yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Amin. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget nih tangan-tangan semua. Kita mulai ke standby. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Nabi bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Standby, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Banyak di antara kau yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Resep saya disaksikan oleh para sesepuh. Jangan sampai salah kawan. Kau salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah, termasuk kanan kirimu. Tapi ketika satu segmen ini anak UI berkumpul lagi di kampus Universitas Indonesia, mereka merapat hanya untuk latihan applause hypnotic. Hai Al-Kautsar, posisikan tangannya mau tepuk tangan brother sister like this. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum cukup 1 kali. Selamat pagi. Antum fokus banget dan jangan sampai salah. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Antum mulai angkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri, betul? Selamat pagi. Amazing. Antum bilang, Allahu Akbar Ustaz, anak pernah di pramuka, tapi kenapa hari ini jadi horor banget kayak gini ya? Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Allahu Akbar. Resep saya hari ini kayak pasti antum lagi fokus banget. Pasti antum berpikir, ya Allah jangan sampai salah, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi Anda kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putri dulu. Tenang kawan, tenang. Mana tegang ya teh? Siap. Siap ya. Yang salah maju ke depan. Alhamdulillah Kiai, tak ada yang ngantuk hari ini. Semuanya fokus sambil astagfirullahaladzim.
Disaksikan para guru ya. Selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan, suksesnya pasti pelan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Cukup kawan. Dan antum pasti bilang apa? Kayak wengian gitu ya. Antum bisa merasakan ya, ekspresi mereka gitu ya. Mereka fokus banget, ada yang lagi baca ayat kursi hari ini ya. Brother, cowok, jangan kalah mereka. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Cukup kawan. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya dari tadi udah. Antum fokus banget ini kapan malamnya. Selamat pagi, selamat malam. Yes. Allahu Akbar. Pecah Al-Kausar malam hari ini ya. Masya Allah, tabarakallah, segmen kelima. People, lihat tulisannya sangat menarik. Kenapa hari ini kami hadir bersama Anda? Karena generasi santri harus tetap mempesona. Al-Kausar harus tetap mempesona. Walaupun pernah diterjang dengan gempa hari itu. Masih dalam bayangan-bayangan COVID-19. Antum, ana lihat tetap mempesona di mata kami. Karena apa? You harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini, kawan. Awal pandemi 2020, COVID-19 itu muncul di negeri ini. Kami diberi amanah untuk memberikan motivasi di beberapa lembaga yang ada di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak ini kira-kira dari negara mana? Yang tahu, anak kasih hadiah. Ada yang angkat tangan. Hei, jarang-jarang. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan, mohon izin sih. Mana tadi orangnya? Nah, bendera mana kak? Angkat suaramu. You katakan Brazil. You adalah orang ke-215 setelah Makassar yang mengatakan Brazil dan jawabannya salah. Ada yang lain gak? Anak gak mau ada yang mengatakan Pak Happy itu benderanya Rancagong, Pak Happy. Hey brother, sister, mirip-mirip kayak Brazil. Terima kasih nak, kamu berani untuk bicara. Tepuk tangan untuk kakak kita yang bicara. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kami datang ke Kepulauan Solomon. Apa yang terjadi? Baru landing di Solomon Island, kami melihat sorotan mata orang-orang hebat di sini. Ini wali santri yang setiap pagi dia mencari nafkah untuk buah hatinya di pesantren. Dan ketika masuk ke alam pesantrennya, Allah karim, anak baru dapat info dari protokoler, ternyata Solomon Island adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat tempatnya. Guncangan gempa pernah hadir di Solomon Island. Mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Antum melihat asramanya, mereka sholat di situ. Mereka belajar di situ, mereka ngaji di situ. Dan orang muslim yang tinggal di Solomon hanya 3%. Kami datang ke sana dan mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan kau kembali ke Jakarta. Walaupun kita hanya 3% muslimnya. Tapi aku rindu takbir yang kita gaungkan hari itu, Pak Chandra. Dan kau tahu, kami diserang wabah bertahun-tahun, bukan karena COVID-19. Dan mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Gempa pernah melanda di bumi Solomon. Dan salah satu wabah yang muncul adalah gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon besar kawan, ini sumber penyakit. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Ini sumber masalah. Mereka nggak bisa belajar dengan perfecto di tempat ini. Karena apa? Sumber penyakit di pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka katakan? Pak Chandra, kami akan membuktikan depan kau dan protokoler. Aku akan menghancurkan pohon ini, tapi bukan dengan alat.
Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting, dan mereka menghancurkannya dengan apa? Mereka datang ke pohon ini. Yang muslim 3% berada di deretan warga paling depan, yang non muslim di belakangnya. Yang muslim memimpin sambil berteriak, "Ya Rabbana, innaka khairul mustaka." Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Engkau tidak tuli ya Rabb. Dan engkau tidak buta ya Allah. Bi'idnika ya Rabbana Azza wa Jalla. Hanya dengan teriakan ini, kami yakin ini pohon akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Al-Kautsar. Mereka ada semangatnya luar biasa. Kenapa kita lihat? Kalau antum masih mengatakan, Ustaz, apa Ustaz? Setelah gempa itu terjadi Pak Hemi, jujur, pernah nggak tenang? Bukankah Allah mencintai orang yang jiwanya tenang, kawan? Ya, Tuhan nafsu mutmainnah. Orang Solomon aja yang terpuruknya minta ampun, mereka tetap tenang. Dia berbisik di bumi dan langit mendengar. Jangan ragu, banyak yang mendoakanmu. Pohon bisa tumbang hanya dengan teriakan. Berarti apa Pak Hebi? Bismillah, belajar spirit bangkit dari bumi Solomon. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, antum semua harus berada di satu titik. Ini dia people. Coba lihat. Ada MC, silahkan dibaca. Kau paling dekat dengan layar. Silahkan. Standby MC yang bicara. Nah. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kalimat ini dibacakan oleh orang Solomon. Pak Chandra, kami bukan orang pintar, tapi kami berusaha untuk menjadi orang yang berkarakter. Al-Kautsar lahir bukan hanya melahirkan al-ajyal al-alimin al-muta'ahilin, tapi al-ajyal muta'addibin, berkarakter. Karakter orang Solomon, kami melihat potret hari itu. Karakter, kawan. Itu sangat dirindukan di negeri ini hari ini. Kenapa? Bagaimana karakter pelajar di Nusantara? Kami survei ke beberapa sekolah-sekolah di negeri ini. Allah karim. Saat G20 di Bali, Ana mohon izin kepada Sekretariat Negara. Mereka mengizinkan untuk meng-capture gambar ini. Anak MC seperti kau berada di situ. Giant screen di kanannya. Para kepala negara hadir di situ semua. Di situ naratornya mengatakan, kita akan melihat potret orang-orang berkarakter, lembaga berkarakter di beberapa negara. Ternyata yang nomor satu, yang presentasenya paling tinggi adalah Amerika Serikat, 11,5%. Jepang 10%, kita lihat lagi di Korea Selatan 11,5%, Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti semua lagi nunggu kira-kira Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan, Ustaz kami mah optimis, Pak besok yakin saya lebih tinggi lah Indonesia, angkat tangan. Itu kesini semua itu. Yang mengatakan, oh good, amazing. Yang mengatakan, kayaknya gak enak di ujungnya nih. Yang mengatakan lebih rendah, angkat tangan. Tidak ada, buktikan. Slide itu diklikkan oleh operator dan Indonesia mendapatkan survei dari dunia adalah 1,55%. Kenapa Al-Kautsar lahir? Untuk mengangkat peringkat kita. Kenapa alumni-alumni Al-Kautsar terlahir dari rahimnya? Angkat. Biar antum berkarakter di negeri ini. Hiasi langit Nusantara dengan atmosfer Al-Kautsar ini. Antum nanya lagi, Ustaz, emang seterpuruk itu? Nih buktinya. An-Nahri itu datang ke satu titik, di situ ada potret pendidikan di Indonesia. Dan hasil studi program for internasional studi Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Saya emang gak enak dilihatnya ini. Udah sekretaris tulisnya gede lagi, 64 dari 65 negara. Kalau 64 peringkat ke-64 dari 250 itu masih enak didengar. Ini namanya sul khotimah. Gak enak dikujung.
Antum nanya lagi, mana buktinya Pak Happy? Sok saya buktikan sebelum saya tutup. Antum lihat satu potret ini people. Ana udah niat banget sejak tanggal 16 Maret hari itu untuk menceritakan ini Pak Antum. Ketika beliau mengatakan, Pak Happy, Al-Kautsar harus bangkit. Bangkitlah seperti orang-orang ini people. Tahun 2015 hari itu, kami diberi amanah untuk memotivasi 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Bersama Kementerian Sosial. Kami kembali lagi ke Jakarta hari itu. Pas nyampe di Jakarta ada telepon dari seorang direktur sebuah pesantren. Dia mengatakan, Pak Chandra, kau masih di hotel Aceh? Oh, kami udah pulang Pak Chandra. Kami udah tiba di Jakarta. Pak Chandra, tolonglah kau datang ke pesantren kami. Aku tahu pesantren kami ini masih kecil. Jangan sampai kau tak datang. Sebentar aja Pak Hebe. Berarti saya kembali ke Aceh. Hari itu juga bersama 10 tim. Pas nyampe di Bandara Bulan Bintang, datanglah orang-orang yang menjemput. Dan menjemputnya dia 10 orang pakai helm semua. Berarti transportnya apa? Transportnya apa? Antum bilang motor itu di Cianjur, kalau di Aceh namanya bentol. Becak motor. Drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Seumur-umur saya Ustaz naik bentol. Sambil peluk laptop itu angin ngagelebuk terasa banget. Allahu Akbar. 2 jam kita perjalanan. Konvoy 10 bentol. Udah 2 jam kami tengok drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe? Abang ini mengatakan, Pak Chandra, tolonglah kau sabar. Insya Allah 3 jam lagi nyampe. Berarti berapa jam? Nyampelah kami ke lokasi. Ada tulisan, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang. Yang muncul Chandranya doang karena diguyur air hujan. Di situ anak berdiri di bawah gapura. Mana direkturnya yang melaporkan tadi? Datanglah direkturnya di sebuah gubuk. Dia mengatakan, ahlan wa sahlan. Ya Allah Pak Chandra, akhirnya kau datang. Santri-santri kami pasti dia bakal senang Pak Happy tadi. Waktu Pak Chandra ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh. Ini santri kami hanya ingin berfoto sebentar, susah minta ampun Pak Chandra, kau keburu di bawah protokol gubernur. Santri kami pasti akan senang. Sama-sama Pak Ustaz. Mana santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Anda nunggu lagi di situ setengah jam. Keluarlah santrinya dari sebuah gubuk kecil. Berapa jumlah santrinya? 5 orang. Tim kami berapa orang? Tim kami motivatornya lebih banyak dibandingkan pesertanya. Hanya 5 santri. El Aitam School di Lokna, Aceh. Tidak ada sound system seindah Al-Kautsar. Tidak ada gedung seindah Al-Kautsar. Anda masuk tadi ke gapura Al-Kautsar, ya Allah. Seakan-akan atmosfer Al-Kautsar mengatakan, udkhuluha bisalamin amin. Anda datang ke tempat ini sedih kawan. Antum melihat tempat ini. Saat itu, Anda bawa mereka 5 orang ini duduk bersama mereka lesehan kawan. Anak katakan aku bangga ketemu kau hari ini anak-anakku. Ini 5 orang ini punggawa-punggawa tanah Islami Mekah. Suatu saat kau pasti dibanggakan orang tuamu. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan, hai kau anak hebat. Gara-gara anak ngomong kayak gini, antum tahu apa yang terjadi? 2 anak, yang satu anak Lokma, yang satu anak Lok Semawe. Gara-gara anak ngomong depan mereka tentang ibu, mereka gak mau tengok kita. Mereka mengatakan Pak Chandra jahat. Daripada Pak Chandra bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta Pak Chandra. Tak ada orang yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Ini gara-gara kau Pak Hebe. Anak apa salahku? Pak Chandra, ibu kami ini saat gelombang tsunami Aceh hari itu dan gempa, ibuku terbawa arus ombak Pak Chandra. Di atas genteng ibuku dia teriak Pak Chandra. Dia masuk dalam lautan ombak, dia berteriak yang nampak mulutnya. Dia berteriak Pak Chandra sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau masuk ke pesantren ya, kau harus bisa ngaji anak ya. Kau nanti datang ke batu nisanku. Kau cari ayat-ayat Allah ya. Aku ikut itu Pak Hebe. Sengaja aku datang ke sini ingin mengaji Pak Chandra. Janganlah kau pulang dulu ke Jakarta sebelum kau mengantarkan kami ke tempat ini Pak Hebe. Anak peluk mereka satu persatu. Yang satu pasti berita, brother.
anak gendong. Ayo nak, aku hantar. Dibawalah anak ke kuburan masal ini. Di kuburan masal ini, anak itu berbisik, Bu, aku baru pesantren, aku cuma bisa hafal Al-Ikhlas, Bunda. Aku kirim buat kau. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini, Pak Chandra, bersama 250 jenazah dalam satu lubang kuburan. Dan satu lagi, dia menuju ke batu ini. Dia mengatakan, Pak Chandra, bersyukur loh ibuku masih utuh dan tubuhnya itu masih sempurna. Kalau yang lain kasihan Pak Chandra, hanya potongan tubuh dikuburkan. Dan situ kita berdoa, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum furdan min hufarin nar. Antum bersyukur di sini, brother. Kalau antum bertanya, guru bertanya, ustadz bertanya, ustadz emang seterpuruk apa pendidikan di Lokma? Lihat tempatnya. Apa ada di Al-Kausar pasca gempa yang kelasnya masih seperti ini? Tidak ada. Antum masih teduh dengan bangunan yang kokoh. Antum lihat itu. Ini Ustadz Trio, anak ngajar mahfudzat depan mereka 5 orang. Ayo nak, manjada wajada. Mereka semangat banget. Manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras. Kami kehujanan ya. Basah koyo. Saya mau ngeregdeg kita tiris bisa. Saya suruh itu asisten bro ambil jas hujan di bentor. Saya pakai jas hujan. Anak pakai jas hujan. Ini anak dia teriak. Hei Pak Chandra. Manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Pak Chandra, kami 5 tahun Pak Chandra di sini. Kami kehujanan dan kering lagi dengan pagi. Fabi ayyi alam rabbikum tukadziban. Liyabluwani aashkur am akfur. Semangat banget. Putri, semangat. Anak tunggu antum di gerbang kesuksesan. Anak pengen banget suatu saat antum terlahir dari rahim Al-Kausar dan antum mengatakan, Ustaz, antum yang pernah datang hari itu, Ustaz, tanggal 28 Mei, 29 Mei malam, Ustaz. Antum masih motivasi di aula hari itu Pak Hebi. Dan antum menjadi orang-orang hebat hari itu. Karena apa? Antum gak seperti mereka kan? Antum gak seperti mereka kan? Apa ada di Al-Kausar yang antum belajar ke kelas pakai tali kayak gini kah? Melewati jembatan, jurang, sungai, tado. Sakit mereka harus belajar kayak gitu. Kesimpulannya apa? Saatnya antum bersyukur berada di alam Al-Kausar ini. Tepuk tangan. Ahibbatifillah. Sebelum kami tutup, angkat tangan kanan antum bilang kolamnya. 1, 2, mulai. Akhi Uhti, angkat tangan kanan antum bilang kolamnya. Angkat. Ana yakin antum semuanya hari ini pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Sebelum saya kembali ke Istana Bogor. Ayo, angkat Kak. Disaksikan oleh Pak Yai hari ini, people. Thank you. Turunkan. Stay here. Kak, antum semua hari ini tak sadar digerakkan dari detik ke detik, waktu ke waktu. Ustadz digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Al-Kausar digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Sampai hari ini. Kadang kita nggak sadar. Ana bicara hari ini, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Semua sezinya bukan karena ana. Dan semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa tahun silam, antum senang banget ketika antum bersahabat dengan anak TK itu. Sebelum masuk ke Al-Kausar. Senang banget antum punya kawan kayak mereka. Saat antum masuk ke zona SD, antum senang banget dengan seragam merah putih.
Dan mereka senang banget, mereka bangga dengan kostum SMP putih abu-abunya. Putih dengan birunya, SMA dengan putih abu-abunya. Dan antum hari ini bangga dengan blazer yang kau pakai kawan. Bangga dengan seragam antum, bangga dengan seragam antum. Mereka bangga dengan urusan mereka masing-masing. Antum-antum, kita-kita. Jangan ada yang terpengaruh dengan virus-virus mereka. Antum libur sebentar, tiba-tiba temannya mengatakan, udah jangan di Al-Kausar, kita keluar aja. Udah memang di luar, ingat kawan, bertahan. Satu kata, bertahan. Ketika anak bicara kayak gini, antum pasti bilang, Ustaz Happy apa ya? Ustaz sebelum Ustaz keluar dari Al-Kausar ini, punten Ustaz jangan bercerita itu lagi Pak Happy, saya mau udah meninggalkan semua seragam sekolah itu. Ya, antum sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu karena 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, antum ketika masuk ke gerbang ini, antum sudah mengatakan Bismillah ya Allah. Anak masuk ke Al-Kausar ini dengan kafah. Ibumu sudah menghantarkan antum hari itu sambil mengatakan kamu yang betah ya nak ya. Ibu pamit dulu sayang ya, nanti kita ketemu, ibu doakan dari jauh. Saat orang tua datang kau tersenyum sambil mengatakan ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Abi Umi saya betah di pondok ini. Saya akan bertahan sampai selesai. Dan orang tua pasti akan bangga. Tapi sebaliknya, ketika di atas gelombang ini, antum terhempas dan tak mau mengikuti sang nahkoda hebat ini, berarti antum kalah. Impianmu harus kau wujudkan seperti impian anak Manado. Hafiatul Tarij. Ini auditorium akan jadi dalam waktu yang dekat Ustaz. Hafiatul Tarij. Antum dipanggil sama MC-nya prosesi wisuda. Antum dipanggil kan? Wisudawan pertama. Ananda kau tampil di atas panggung. Kau air matamu berlinang gara-gara satu gambar ini. Antum sudah mulai berlinang air mata gara-gara gambar ini. Andai kan anak ngomongnya kayak gini. Gambar sama, audio sama, teks sama, view sama, dan ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kan kita di wisuda ya. Di wisuda ya. Pas di wisuda kan nanti dipanggil sama MC-nya ya, wisudawan pertama sok maju ke depan, maju gitu ya. Teman-teman Al-Kausar, kan ini ya saya dulu pernah ke Manado-nya. Pas ke Manado ada orang astagfirullahaladzim pas wisuda terlambat loh. Saya mah nggak habis pikir kok bisa, kok ada umat Nabi Muhammad seperti orang itu ya. Saya mah nggak habis pikir, sok gerak wisuda mah aturan mah harus tepat waktu. Mau lihat orangnya nggak? Nih sebentar ya. Ayo videonya kira-kiranya, sebentar. Tuh, itu Bapak Nata. Nah, itu tuh. Ini yang baju putih jangan ngalangin. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. Lucu saya melihat santri antum. Setelah nangis, tertawa lagi ya. Makhluk seperti apa Anda ini? That hypnotic. Kenapa orang Islamabad Pakistan padahal dia alumni Gontor Ustaz, belajar di Pakistan, ngomong nama biasa-biasa Ustaz, tapi dasar ketika dia bicara, dia orang uli kareng, dia maju di depan Menteri Agama udah keluar, dia bilang Assalamualaikum Pak Happy Chandra, saya izin untuk bicara di depan. Siapa? Anak nggak tahu kalau dia alumni. Panitia mengatakan Pak Chandra kalau dia udah ngomong bahasa Arabnya keren banget. Apa yang dia katakan? Mukaddimah awalnya, keren banget. Ayyuhal ikhwan, fi jawdati hadzal liqa'i asantu artakalum baina aydikum. Ikhwani, ismul isyarah. Hadi, zalika. Antum tertawa kan antum paham betul nggak? Hampir ratusan peserta hari itu semua berlinang air matanya kawan. Antum bilang, kok bisa Pak Happy? Karena dia powerful bicaranya. Antum dengerin saya bilang, Ismail dan semua audiens tepuk tangan buat dia. Semakin orang tepuk tangan, dia semakin pede kawan. Dia turun dari panggung. Anak yakin dia turunnya dari panggung sambil berpikir, ya Allah, anak mau apa lagi setelah ini? Akhirnya apa yang dia katakan? Ahibati fillah. Nafidatun nafidatani. Huna masjid, hunaka masjid, ahibati fillah, hunaka.
Semakin dia teriak, enzim orang itu akan terhipno. Kayak antum hari ini. Pasti berlinang air mata orang. Orang Aceh itu mengatakan, Pak Chandra, cuma kau yang tak menangis. Kami semua berlinang air mata. Ibu tahu apa yang dia katakan Pak Chandra? Aku yakin dia lagi berbicara tentang dasarnya tragedi tsunami Aceh, baik-baik. Padahal itu darsul lughah arabiyah li safil awal. Dikarenakan dia bicaranya powerful, how to say-nya 97%, what to say isi bicaranya hanya 3%. Itu yang nendang banget, kawan. Presiden pertama siapa? Beliau berteriak, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dengan high voice-nya. Pimpinan pesantren Darut Tauhid siapa? Agim, dia tak bisa menggunakan high voice, tapi low voice. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap ridho Allah, tapi jauh dari Allah, ya. Betul apa tidak? Tenang Kak, anak udah izin sama beliau. Anak tiap bulan siaran di MQ. Tidak mungkin itu Agim bicara kayak Soekarno. Atau Soekarno bicara kayak Agim. Berikan aku 10 pemuda, ya. Maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal bergoncang dunianya kalau ngomongnya kayak gitu. That public speaking. Salam hormat and I love you all. Tepuk tangan untuk Al-Kausar hari ini. Kiai, wallahi, Yai, ana hari ini kayak muhadoro, antum jurinya Ustaz. Ana ngebayangin Ustaz Rizal nggak bilang. Ana ngebayangin gini. Biasanya kubaraul ma'had, syuyukhul ma'had, ketika acara kayak gini, beliau ini banyak kesibukan. Pasti beliau berbisik habis sambutan. Bicara, lanjutkan. Kami nggak bisa ikut sampai selesai. Prediksi doa anak kayak gitu tadi Ustaz. Hari ini anak tampil. Beliau duduk sampai selesai. Ya salam. Anak bangga banget sama teman-teman ini. Doanya ya, sepuh, doanya. Atur nuhun. Pidoana ya, pidoana kanggo murid antum ini, masya Allah. Biar ada terwujud datang ke Al-Kausar. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ana doa antum. Masya Allah. Dulu sempat gak jadi kita kesini, tapi alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ana doakan antum semuanya sehat, doa mu'afiyah. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mohon pamit. Ustazah, kami mohon pamit. Al-Kausar people, sebelum kita keluar, angkat tangan antum dan kepalkan semuanya people. Getarkan Nusantara dengan the power of takbir Al-Kausar hari ini. Takbir! Takbir! Anal fakir Happy Chandra. Barakallahu fikum. Wa as'adanallahu fid darain. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufawadilaikum.